Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kemarin, kita sudah membahas materi awal tentang liquidity ya. Kita sudah belajar tentang buy side liquidity dan sell side liquidity. Nah, di video lanjutan ini, kita akan membahas masih di dunia liquidity, tapi fokus kita ada 3 hal, yaitu yang pertama valid pullback, yang kedua ada inducement, dan yang ketiga ada valid high dan valid low. Oke, sebelum kita masuk ke materi, buat teman-teman yang sedang belajar trading forex maupun crypto, kalian bisa cek di kolom deskripsi dan bisa download materi yang sudah kita sediakan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi, yaitu yang pertama tentang valid pullback. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan valid pullback? Jadi pullback di sini adalah proses di mana market bergerak melawan arah tren utamanya sebelum melanjutkan lagi. Misalkan di sini marketnya sedang naik. Nah, ketika turun, inilah yang kita sebut dengan pullback sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Nah, ini posisi untuk market bullish. Nah, pullback untuk posisi market bearish berarti ketika marketnya turun, lalu pergerakan naiknya yang sedikit ini, nah ini kita namakan pullback sebelum lanjut turun. Nah, di dalam metode Smart Money Concept atau SMC, pullback itu tidak semuanya kita bisa masukkan sebagai pullback. Ada pullback yang valid dan tidak. Nah, sekarang kita akan belajar secara sederhana, yaitu apa sih yang dimaksud dengan valid pullback. Nah, ketika kita menganalisa sebuah market menggunakan metode Smart Money Concept, kita berpatokan bahwa satu time frame itu mempunyai satu analisa. Maksudnya adalah jika nantinya teman-teman menemukan perbedaan bias, misalkan di H1 sedang bullish sedangkan di M15 adalah bearish, itu adalah hal yang sangat wajar. Jadi untuk sekarang, untuk teman-teman pemula, itu sebaiknya menganalisa dari satu time frame ke time frame yang lainnya. Jadi dianalisa dulu di satu time frame secara full, nanti ketika sudah selesai baru pindah time frame. Jangan campur-campur, nanti takutnya malah kurang tepat ya. Nah, jadi valid pullback di sini kita akan menandai candle di mana candle sesudahnya itu telah memakan candle sebelumnya. Contohnya, ini ada sebuah candle, misalkan ini adalah candle bullish. Nah, ada satu candle bullish, lalu ada candle bullish lagi. Nah, lalu yang ketiga ini candle bearish begini misalkan. Nah, di posisi candle pertama dan candle kedua ini posisinya naik, dan candle kedua ini tidak break low dari candle sebelumnya. Nah, ini berarti trennya masih naik. Nah, tetapi di candle ketiga ini teman-teman bisa lihat candle bearish bahwa low dari candle merah itu break candle hijau. Nah, inilah yang disebut pullback. Nah, jadi ketika ini pullback dan ini naik, maka low ini disebut valid low, dan ini adalah patokan kita untuk menentukan pullback atau tidaknya. Jadi ini marketnya berarti biasanya ini naik, lalu ini turun, lalu ini naik kembali. Nah, ini untuk tren marketnya. Contoh yang paling sederhana kita bisa cek di real chart ya. Di sini kita ada chart gold, kita buka time frame 1 jam misalkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini candle 1, candle 2, low-nya belum break, candle 3, dan candle 4. Nah, candle 4 itu low-nya di break. Jadi di sini ini adalah patokan untuk low-nya. Nah, ketika low ini di break berarti marketnya valid pullback. Nah, misalkan gini. Nah, berarti marketnya di sini valid pullback ya. Nah, misalkan yang ini tidak ada ambil low sebelumnya, berarti ini masih menjadi satu kenaikan. Nah, itulah yang membedakan antara market pullback dan tidak. Nah, karena di sini candlenya sudah ada yang lewat low candle sebelumnya, jadi pergerakannya bukan jadi satu ini, tetapi di sini ada dua. Jadinya pergerakannya ada 1, 2. Nah,
Nah, inilah gambaran untuk menentukan valid pullback. Jadi mungkin untuk awal-awal agak sedikit membingungkan, tetapi yang paling penting adalah teman-teman bisa cek setiap kali candle bergerak dan misalkan candle setelahnya itu membuat lower low, berarti itu kita bisa tanda sebagai pullback. Kalau candle bullish dan dia masih naik terus, berarti dia belum membuat pullback. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, contohnya yang paling sederhana di sini teman-teman bisa lihat pergerakan ini. Nah, yang dari atas ini sampai ke bawah ini belum ada pullback. Kenapa? Karena candle yang terbentuk itu belum berhasil break candle setelah sebelumnya. Nah, misalkan nantinya candle ini berhasil break yang ini, berarti kita punya trennya tuh ini naik. Nah, ini valid pullback lalu dia lanjut turun. Nah, inilah contoh dari valid pullback. Lalu kita masuk ke topik yang poin kedua, yaitu tadi inducement. Nah, jadi inducement di sini adalah area, kita belajar teorinya yang sederhana dulu. Inducement itu adalah area yang tercipta untuk menjebak para retail untuk melakukan open buy dan sell duluan. Nah, nanti tujuannya institusi itu akan mengambil area itu sebelum pergerakan yang sebenarnya terbentuk ya. Misalkan ilustrasinya, misalkan di posisi bullish ya. Ini ada kenaikan. Nah, ini adalah area yang bisa kita sebut sebagai inducement. Nah, biasanya trader retail itu dia akan buy di sini dengan ekspektasinya harga naik. Nah, hal-hal yang kayak ginilah yang dimanfaatkan oleh whales atau institusi. Jadi posisi ini mereka ambil dulu stop loss dari retail, lalu baru marketnya naik. Nah, ini adalah contoh dari inducement. Kita bisa tandanya sebagai IDM. Nah, akan begini. Nah, kalau untuk posisi sebaliknya atau bearish itu berarti marketnya turun, lalu ini mengambil IDM dulu, baru marketnya lanjut turun. Nah, jadi paling gampangnya IDM ini adalah pullback pertama dari pergerakan market. Misalkan di sini teman-teman melihat ada pergerakan yang seperti ini. Ini naik. Nah, di sini kan market berhasil membentuk higher high ya. Ini higher high. Nah, low pertama, berarti low pertamanya adalah ini. Ini kita sebut sebagai IDM. Nah, ekspektasi kita adalah IDM diambil terlebih dahulu, lalu market lanjut naik. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa ilustrasikan seperti ini. Misalkan di sini ada kenaikan, lalu ada pergerakan seperti ini. Nah, di sini kan kalau ini kan yang sebelumnya tadi gambarnya cuma ada satu low. Nah, sekarang teman-teman dihadapkan ada dua low di sini. Nah, ini low satu, yang ini adalah low kedua. Nah, jadi manakah low yang menjadi IDM? Jawabannya adalah low yang pertama. Nah, ini adalah IDM. Kenapa? Nah, karena kita menggunakan teori bahwa inducement adalah area pullback terdekat setelah market break struktur. Nah, misalkan tadi ini di sini market berhasil membuat higher high nih. Nah, terus setelah membuat higher high ada dua low. Nah, low pertamanya itulah yang menjadi IDM. Ini untuk posisi bullish. Sekarang kita akan belajar untuk posisi bearish. Untuk low posisi bearish berarti di sini ada penurunan. Nah, lalu market break bawah. Nah, area inilah yang menjadi IDM kita. Ini IDM. Lalu ekspektasinya market akan ambil IDM dulu lalu melanjutkan penurunan. Nah, ini untuk contoh di single low. Single high. Kalau ada high yang banyak, misalkan di sini ada penurunan, lalu ini naik. Misalkan marketnya seperti ini, teman-teman dihadapkan dengan dua low. Nah,
Yang menjadi IDM-nya tetap low yang pertama. Nah, ini adalah IDM-nya. Nah, jadi sekarang teman-teman udah tahu ya gambaran IDM itu seperti apa. Nah, fungsinya itu apa? Nah, di sini fungsi dari inducement ini adalah kita menghindari adanya sweep liquidity. Jadi yang biasanya trader SMC gunakan itu mereka membiarkan market mengambil inducement terlebih dahulu. Setelah itu mereka baru entry market. Contohnya kita akan mengecek di ini ada pair gold ya. Kita bisa cek di sini. Nah, teman-teman bisa lihat untuk gold sendiri itu di sini masih konsisten membentuk higher high. Nah, ini adalah higher high. Ini high, ini higher high. Berarti dari sini kita dapat info bahwa trennya gold ini adalah bullish. Nah, sekarang kita lihat pullbacknya gold ini di M16 di mana aja. Sekarang kita tandai ini. Yang pertama ada low di sini, yang kedua ada low di sini. Nah, yang ketiga ada low di sini. Oke. Nah, sekarang dari ketiga low ini manakah yang menjadi inducement-nya? Jawabannya adalah tentu yang pertama. Ini adalah inducement. Nah, di sini terlihat ya inducement-nya itu di mana. Nah, di sini teman-teman bisa lihat begitu market sudah mengambil inducement, kita fokus mencari zona POI atau zona untuk entry. Nah, setelah inducement ini diambil di low ini kan tidak ada zona nih, tidak ada area yang menarik. Berarti kita abaikan di area dekat low sini. Nah, pilihannya antara zona ini atau zona ekstrim. Nah, di sini gold ini adalah zonanya. Yang pertama ini adalah zona flip. Yang kedua ini adalah zona ekstrim. Nah, ternyata si gold dia ambil zona ekstrim sebelum melanjutkan kenaikan. Nah, inilah fungsinya kita mengetahui inducement itu sudah diambil atau belum. Jadi dengan kita mengetahui inducement di mana dan inducementnya sudah diambil atau belum, kita jadi lebih low risk di dalam mencari setup. Nah, itulah materi kita untuk valid pullback dan inducement. Lalu di bagian terakhir kita tadi ada valid high dan valid low. Itu simple saja. Valid high itu adalah high yang terbentuk ketika titik tertingginya sudah mengambil inducement. Contohnya kita ilustrasikan dulu ya. Misalkan di sini ada kenaikan high, ini low, ini high, lalu ini adalah inducement. Nah, ketika high ini reject, ketika posisi begini, ini kan IDM. Nah, ketika IDM-nya belum diambil, maka titik high tertinggi ini bukanlah valid high. Nah, tetapi ketika IDM-nya ini sudah diambil, nah ini menjadi valid high. Jadi valid high ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah ketika sebuah valid high itu di break, berarti kita mendapatkan konfirmasi bahwa strukturnya itu lanjut gitu. Jadi ini adalah high, ini adalah low. Nah, seperti itu. Kalau inducementnya belum diambil, berarti valid high itu belum ada. Contohnya, di sini ada naik. Nah, marketnya naik begini. Nah, apakah area pertama dan area kedua ini berhasil menjadi valid high? Jawabannya belum ya. Kenapa? Karena inducementnya belum ada yang diambil. Nah, ini inducement belum diambil. Nah, lalu apakah high terakhir ini sudah menjadi valid high? Jawabannya juga belum. Kenapa? Karena inducementnya belum diambil. Nah, jika ini penurunannya sudah berhasil mengambil inducement, nah ini akan menjadi valid high. Nah, seperti itu. Contohnya kita bisa cek di market, sama kita bisa menggunakan gold lagi. Nah, tadi kan ini titik tertingginya. Nah, IDM-nya di sini. Nah, ketika sebuah IDM ini diambil, berarti yang atas adalah valid high. Gitu. Terus low ini apakah
menjadi valid low? Jawabannya belum ya, karena belum ada valid pullback yang diambil. Di sini contoh valid low ada di sini. Nah, teman-teman bisa lihat low yang ini. Nah, ini adalah sebagai IDM. Jadi, titik terendahnya bisa kita sebut sebagai valid low. Nah, di sini kita mempunyai valid low dan valid high. Nah, berarti ekspektasi kita selama valid low-nya ini tidak di break, maka marketnya akan melanjutkan kenaikan. Nah, jika ingin sell berarti sebaiknya biarkan valid low-nya itu di break terlebih dahulu, baru teman-teman sell. Nah, oke, itu adalah pembahasan tentang valid pullback, inducement, dan valid high dan valid low. Mungkin untuk bagian kedua ini cukup sampai sekian. Jika teman-teman masih bingung boleh diulang-ulang ya, dan boleh bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Bye.